Setelah wujud ini terjadi, maka kita akan kembali meneruskan perjalanan rohani. Ingat, kajian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan keakuan Allah pada diri dan keumatan Allah pada diri. Ini yang disebut dengan aftar. Jadi kalau mau tahu diri itu sebenarnya nanti di mana, jangan dulu. Kita sedang membangun rumah, jadi jangan kita berpikir apa isinya dulu. Ya. Sekarang apa yang kita bangun? Yang kita bangun yang pertama setelah berdiri nafsiyah itu, batin Allah bernama nafsiyah, maka batin ini akan mentajalikan, yaitu sifat dan zat Allah. Sekarang sifat Allah disebut ma'nawiyah dan zat Allah disebut salbiyah. Sekarang ini kan belum ada kata-kata sifat itu, baru cerita yang selama ini kita punya, ya. Nah sekarang wujudnya tuh belum ada. Nah sekarang kita lagi membangun wujud itu sampai menemukan aftarnya Allah, maka ada dirilah di dalam aftarnya Allah nanti. Kita belum ada, ini masih tajalli Allah, ya, tingkat sifat. Jadi dalam rangka membangun ini tidak boleh kita mendahului kaji. Sekarang sampai di mana? Baru sampai nafsiyah. Setelah sampai nafsiyah apalagi? Baru kita bangun mana yang nur mewakili diri bernama Adam, dan mana yang zat mewakili Muhammad bernama rohani. Itu kita belum nyata punya. Ini juga harus diperhatikan. Jangan cerita punya kaji, kaji punya cerita, tapi kaji punya kodrat, kodrat punya Tuhan. Itu baru benar. Saya tak mau kaji jadi hayalan jemaah tu. Ya, semua adalah perjalanan. Nah sekarang kita baru mendirikan diri nafsiyah, sudah sampai dengan tajalli. Akhirnya bertemulah diri yang halus bernama nafsiyah. Dan nafsiyah sudah membentuk kodrat pada an-nazir kita, yaitu napas, tanapas, ampas, nupus bertajali kepada an-nazir yang 4 ini. Betul kan? Sudah sampai situ kah kita kajian kita? Betul tak kira-kira? Iya Bu ya. Nah iya ya. Nah sekarang ini apa lagi nih? Ikuti saja macam tu. Ini kaji tajalli, bukan kaji mengkaji-kaji lagi, tak. Ini sudah mendirikan. Nah kita ni sudah mendirikan kodrat Allah. Nanti bertemulah kita ni siapa, dan Allah yang aftar, yang mengaku aku Allah itu siapa dia. Nah nanti kita ketemu itu berarti sudah dapat zahirnya Allah aftar. Ini akhir nanti. Tapi yang wadal tunggal, ya, itu tetap ilah Tuhan aku. Akunya kita belum ada nih, ya. Nanti apa ada apa tidaknya nanti kita lihat. Sekarang sebagai umul hayat, kita ni belum punya kekuasaan Allah bernama nur, belum punya kekuatan Allah bernama aras atau zat. Allah belum bertajali kepada zat dan sifat. Kenapa? Nafsiyah belum bergerak, nafsiyah belum menjadikan. Batin Allah yang bernama nafsiyah ni dia belum menjadikan nur dan zat, sifat dan zat. Mau kata apa kita? Kita bercerita selama ni, kita sudah kaji, tapi kita belum melihat kenyataannya. Jadi begitu jemaah sekalian. Kita harus kenal dulu nanti dari bahasan apa ni salbiyah. Kenapa salbiyah sifat yang 5 ini dia menjadi hakikat Tuhan, dan kenapa ma'nawiyah yang 7 kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, kenapa dia 7? Kenapa dia dikatakan sifat diri bagi Allah al-haqullah? Nah kita lihat nanti ini berapa perjalanan dia. Kalau nafsiyah itu bergerak nanti,
batin itu mulai bertajalli, baru terbangun yang kita kata nur. An-nur inilah awal muasal alam jadi, yaitu bagi kita adalah jasad. Dia ke bawah itu terbentuklah sifat ketuhanan dinamakan salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Nah, rupanya yang dikatakan salbiyah itu adalah atau zat atau Allah. Kenapa? Rupanya ada 5 yang di dalam tu salbiyah. Nanti kita kaji yang 5 nih. Nanti apa kesimpulan yang 5 ketemu dengan yang 7, barulah berhayat dia. Ini hidup jadi nur, ini hidup jadi zat, di tengah-tengah ada batin salbiyah yang turun naik. Nah, nanti diri kita nih ini munculnya di dalam nafsiyah ini, nanti dia muncul di situ diri kita nih. Nah, ini biar paham tajuk selanjutnya, tajuk kaji kita nih biar paham. Jadi nanti muncul dia tu. Makanya nafsiyah itu disebut hu atau aku, betul tak? Nah, gitu. Tak susah kan belajarnya. Nah, tapi belajar tak menjalani itu dusta, pembohong. Kajian yang tak menjalani, tak merasakan, tak berhubungan dan tak mengalami itu pendusta. Fama iyaba fi rabbikuma tukazziban. Itulah orang pendusta besar. Dia nikmat tapi dia berdusta pada nikmat. Kenapa dia berdusta? Dia tak tahu kalau nikmatnya itu dia itu adalah nikmatnya Allah. Terus dia tanya, kamu siapa kau? Aku orangnya ini, orang ini. Itu pendusta dia tu. Padahal dia terbuat dari nikmat Allah. Nah, itu yang kata maksud pendusta itu. Jadi inilah tujuan perjalanan yang kita kaji. Nanti jamaah kita ni bertemu kedua kodrat ini. Aftar ketemu dengan berjumpa dengan badal. Nah, ini yang saya kata telunjuk dengan telunjuk ya. Makanya kalau ini kita cerita kaji ini diikuti, dia semacam cerita Jabariyah ya. Nah, tapi Jabariyah tu dijalankan, bukan hanya tahu sekedar tahu. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi nanti dia ketemu nih. Ini jadi zahir, ini jadi batin. Barulah kita pantas disebut zahiru wal batinu. Ya, zahir itu memperlihatkan aku kata Allah. Nah, ini belum pantas kalau kita tak tajalli dulu. Nah, faham? Nah, itu ya. Jadi kita bukan dia semuanya, dialah, tak ada lagi selain dia. Itu apa dasar kau bilang dia? Nah, inilah tajuknya semua. Gitu, biar kita paham ya. Nah, nanti itu jumpa dia tu siapa yang mengaku aku Allah itu nanti ketemu. Nanti jumpa dalam kaji itu semua. Nah, sekarang kita sudah ketemu nafsiyah, batin nafsiyah. Nah, batin nafsiyah ini kalau dia tidak melaksanakan takharu ya. Nah, ini tak akan tahu kita nih. Tidak akan ada berwaris Adam pada nur adalah jasad. Nah, ini enggak ketemu dia nih. Tak jumpa kalau kita tak tajalli. Ya, berkodrat Muhammad pada zat Allah bernama rohani. Ini tak jumpa juga kalau salbiyah ini tak dibahas. Setelah dibahas, nah ini kita lihat nanti dia akan jumpa dengan 7 tambah 5 tambah 7, betul tak? 5 salbiyah, 7 maknawiyah. Sifat diri ya. Bukan diri, sifat diri atau diri sifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu kan dulu tajuk itu sudah pernah kita kaji. Nah, ya kan? Sampai kita kaji kodrat Allah, kodrat aku, Allah sendirinya kan macam tu. Sampai 7. Yang 5 nih dia yang tak mau dia kasihkan kepada derajat umat. Ya. Ini derajat Allah pada umat, dinamakan 9 martabat Allah nanti itu jatuhnya.
Begitu juga dengan manawiyah. Ini ada 7 martabat insan. Meskipun kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat itu adalah 7 bertajalli Allah pada sifatnya. Tetapi kalau nafsiyah tidak menjalankan, takkan jadi nur pada jasad, takkan jadi zat pada rohani. Tak ada cerita tu kalau nafsiyah tidak jalan. Ini yang akan kita jalankan nanti, nafsiyah ni. Nah, kan kita tajuknya sudah tahu kan, jalur-jalur tajuknya semua dari awal. Nah, dari awal batin yang 4 ni, ya kan? Nah, sampai dia sampai kepada kodrat fi zatullah, lahir jasad lahu. Sekarang masuk kepada fi sifatullah. Nah, gitu kan. Dari yang kedua pisiri, dari pisifat, dari pizat pisiri, dari pisiri pisifat sekarang. Nah, betul perjalanan tu teratur sangatlah ya. Teratur sangatlah dari awal kita kaji ini. Nah, jadi inilah yang dikatakan banyak orang mampu cerita tentang Tuhan, tapi tak banyak orang mampu bawa engkau kepada Tuhan. Ini kata-kata saya ni disimpan baik-baik. Banyak orang mampu cerita tentang Tuhan, tapi tak banyak orang mampu bawa engkau kepada Tuhan. Tuh, garis catat cerita, catat kalam saya itu. Jadi begini jemaah, kita sudah sampai kepada makom nafsiyah, yaitu sebuah batin Allah yang maujud menjadi diri dan sudah bertajalli dengan batin 4 dibagi ke An-Nazir. Tuh, kita sudah jalan. Sekarang ni kita lamu tu, apa maksud dari kita tengok dulu daripada makom salbiyah ni? Kenapa Allah tak mau kasihkan kodrat salbiyah ini menjadi kodrat umat? Kenapa dia tahan? Ini adalah kodrat tunggal zatnya Allah yang disebut dengan salbiyah. Ya, bi adalah batin, adalah zat. Ini adalah batin Allah yang ada pada zat. Nah, dikatakan salbiyah. Nah, kita tengok dulu yang 5 ni, jangan ke mana-mana dulu kita ni, ya. Karena kita sebentar lagi kita bertajalli ni, habis 10 menit kedua ni, ya. Saya terangkan. Dia kita tengok ni, salbiyah ini, yaitu shin ini adalah sebuah kodrat, bi ini batin zat. Apa tu kodrat batin daripada zat Allah ini? Kodrat batinnya apa? Yang pertama ni adalah kita kata dengan nama wujud. Wujud, bukan wu, tapi u, bukan waw, bukan u. Nanti beza ya. Kalau waw, wu itu wujud, itu wujudnya. Maujudnya baru penampakan. Nah, ingat, wujud, wujud, maujud. Jangan kita sama, kita calon guru ni, jangan kita dibodoh-bodoh sama orang ya. Wujud, wujud, maujud. Nah, maujud ini nanti ini yang manawiyah. Manawiyah ni bukan orang ni ya, bukan umat, ini maujud. Yang kita punya dari kita nanti wujud. Yang kita kaji ni wujud pada tingkat aftar, ya, pada tingkat perjalanan hu Allah. Inilah awaludin. Ini kajinya awaludin. Sifatnya sudah ibadah. Awal Muhammad jadi sifatnya ibadah ini. Ya, beza dengan kita kaji batin, itu usul. Ya, usul diri adalah Tuhan, ilah ba'dal wahid tunggal. Beza kaji dia ini. Ini adalah awaludin, ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal namanya Allah? Kenapa dia pilih nama dia Allah? Nah ya, ini tajuk ni kita bongkar ni, gitu. Barulah kita faham. Jatuh kepada penilaian kita ni adalah zahirnya Allah. Nah, inilah pada aftar.
Ya, jangan kita nanti kita kata kita Allah fil zahiru wallahi fil batinu, akunya zahirnya Allah dan aku juga batinnya Allah. Itu kan kita kalamkan. Tapi pernah enggak kita paham, kita dirikan kaji itu? Kalau tidak kita dirikan, sama saja kita bilang aku naik pesawat, tapi kita tak naik kepada pesawat tu. Nah itu betul dia. Jadi kita kaji dulu apa penyebab adanya salbiyah. Salbiyah ini dalam bahasa hakikatnya mutlak. Dia punya mutlak. Dia tak mau ini dijadikan sifat. Nah ini mutlak. Jadi yang 5 kodrat tadi pada salbiyah itu dinamakan mutlak. Mutlak ini dinamakan zat. Ya, mutlak itu dinamakan zat mutlak. Nah gitu ya, zat mutlak. Jadi kita kata wujud. Nah, wujud kidam bako mukhalifatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Kita bukan kaji sifat 20 lah ni, tapi bersifat 20 Allah pada diri. Kalau bersifat Allah 20 pada diri, berarti sifat 20 bagi 3. Salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah, bagi 3. Tak boleh dikaji, tidak dibagi. Kalau tidak dibagi bukan kaji diri namanya. Dibagi baru kaji diri. Nah itu harus paham lah itu. Kalau ada orang kaji sifat 20 dikajinya satu-satu semua, itu enggak bisa dijadikan kaji diri. Kalau kaji diri, rumus Allah rumus 3, alif lam mim. Berarti kajinya harus bagi 3. Ya, kalau bagi 3, salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Jadi kita lihat, kita tengok lagi, kita balik kepada salbiyah ni. Salbiyah ini kenapa jadi Allah atau zat? Jadi kalau kata Allahu Akbar berarti salbiyah, ya. Nah ingat, nafsiyah, ma'nawiyah. Salbiyah Allah, nafsiyah batin, ma'nawiyah adalah akhbar. Itulah kebesaran atau dikatakan maujud, gitu ya. Kita tengok dulu ke salbiyahnya. Salbiyah itu ada 5 satu wujud. Maksud wujud ni apa? Kenapa dia tak mau serahkan kepada kita apa makna hakikat daripada wujud tu? Nah wujud. Nah wujud di sini arti maknanya ada, ya ada. Nah ada ni maksud adanya apa? Ada ini kepada tingkat la maujud, ya. Itu yang dikatakan la maujudun illallah. Nah, jadi kalau dia ada tingkatnya la maujudun illallah, tak boleh kita akui yang ada. Kalau dia tak, hanya dia yang ada. Kalau kita masih mengatakan ada yang lain selain daripada dia, maka wujud ini tidak berlaku. Ini tidak boleh karena yang wujud hanya Allah. Nah gitu ya. Jadi lawannya adalah mustahil, ya tiada. Kalau mustahil tiada, nah inilah yang kita kata daripada sifat Tuhan, ya. Jadi tidak ada Tuhan lain selain daripada satu wujud. Wujudnya wujudullah. Nah gitu, itu paham? Itu yang dimaksud dengan wujud. Yang kedua ini adalah dimaksud dengan kidam. Nah kidam yang dimaksud di sini apa? Jadi kita ini harus bersifat menyusul, tak boleh mendahului. Nah bisa tak kita macam tu? Nah ya. Jadi apa saja satu hal benda yang akan kita kerjakan, kita ni adalah orang yang mengulang, tak orang memulai. Itu yang dimaksud kidam. Jadi hati kita ni harus macam tu terus. Bisa tak kita macam tu? Ya tak bisa lah. Kalau tak bisa berarti dia yang punya kidam. Itu yang dia tak kasih sama kita. Makanya dia katakan salbiyah. Itu tidak bisa kau tu katanya. Gitu. Ya. Ya, jadi itu pegangan, itu harus dipakai, ya. Nah, yang ketiga itu bako. Nah, ini
Jadi kalau yang dikatakan baku itu adalah kekal. Nah, kekal itu, arti kekal itu tidak hilang, tidak lenyap. Nah, kira-kira di diri kita ni yang tak hilang, yang tak lenyap apalah ni? Ya. Kalau jasad kita kubur hilanglah, kita makamkan dia hilang. Nah, jangankan dikuburkan, kita hanyut di bawah air saja hilang. Itu kalau jasad. Nah, ini yang dikatakan. Berarti kita cari. Berarti apa? Yang tidak bisa hilang, nah itulah milik dia. Nah, jadi kita mau diri yang mana nih? Diri yang bisa hilang, bisa lenyap, atau diri yang tidak hilang, bisa tidak lenyap? Nah, karena semuanya kita yang 5 ini disuruh menyatu kepada dia. Gitu ya. Berarti kita tidak boleh pakai diri yang hilang dan diri yang bisa lenyap. Nah, itu yang dikatakan dengan bako. Nah, yang keempat itu adalah mukallifatuhu lil hawadisi. Nah, maksud lil hawadisi ini apa nih? Di sini sudah ada kata mukallifatuhu. Nah, ingat ya, tuhu lil hawadisi. Nah, di sini ada kata